Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih membahas seputar bilangan imajiner dan bilangan polar atau bilangan sudut. Bilangan imajiner juga terkadang disebut dengan bilangan kompleks apabila bergabung dengan nilai real atau ada nilai realnya di sana. Dan bilangan polar itu juga disebut sebagai bilangan dengan sudut. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin merubah bentuk polar menjadi bentuk imajiner atau bentuk sudut menjadi bentuk imajiner? Merubah bentuk polar atau sudut menjadi bentuk bilangan imajiner atau kompleks. Nah, kita menganalisanya masih sama menggunakan segitiga siku-siku. Kita putar aja. Oke. Nah, bilangan imajiner eh, itu adalah bilangan di mana nilai konstantanya itu dilengkapi dengan nilai atau diikuti dengan nilai J seperti ini. J dan nilainya sendiri adalah sebuah konstanta. Kita misalkan dengan B, konstantanya B. Maka penulisan imajiner adalah JB. Jadi harus ada J-nya. Dan posisinya itu adalah di sumbu Y, seperti ini. Kemudian apabila dilengkapi dengan nilai atau ditambahkan dengan nilai real itu adanya di sumbu X, misalnya kita tulis A seperti ini, maka dia menjadi bilangan kompleks. Nah, jadi bilangan imajiner akan berubah atau sama juga dengan bilangan kompleks apabila dilengkapi atau ditambahkan dengan nilai A yang ada di sumbu X seperti ini. Nah, jadi misalnya kita ingin menuliskan bilangan imajiner dari suatu impedansi. Impedansi kan simbolnya Z. Maka nilai apa? Nilai tahanannya kalau kita tuliskan dalam bentuk imajiner itu adalah A ditambah dengan JB. Nah, seperti ini. Nah, kemudian bagaimana merubah dari imajiner ini ke bentuk sudut atau bentuk polar? Nah, caranya begini. Kalau di sumbu X itu A, di sumbu Y itu B, maka kita misalkan sumbu Y itu R. Nah, seperti ini. Kemudian antara sisi miring R dengan sumbu X itu ada sudut sini. Nah, di antaranya ini ada sudut yang besarnya kita misalkan dengan theta atau alfa, boleh theta aja ya. Theta derajat. Oke. Maka penulisan Z dalam bentuk sudut itu adalah Z sama dengan R sudut theta. Nah, jangan lupa dituliskan, ditambahkan derajatnya. Oke. Nah, sekarang kita kasih nilai. Misalkan Z-nya itu diketahui bernilai berapa ya? 5 sudut 30 derajat. Sudut ya 30 derajat nggak apa-apa.
Nah, berapa nilai imajinernya atau nilai kompleks dari Z ini? Tentu kita harus cari nilai A, ini ya, nilai A-nya harus kita cari dan nilai B-nya. Nah, kita masih berpatokan ke bentuk segitiga yang di samping. Nah, angka 5 itu merupakan R, seperti ini ya. R-nya ini itu angka 5. Berarti kalau kita pindahkan ke sini, bentar, ini kita copy aja. Oke. Nah, R-nya ini kita rubah menjadi 5. Oke. Kemudian, nah B-nya belum kita ketahui, A-nya belum kita ketahui. Tapi sudutnya kita ketahui, 30 derajat. Sudutnya di sini 30, 30 derajat. Nah, kita harus ini ya, memahami trigonometri. Jadi, trigonometri itu adalah ilmu matematika yang membahas mengenai sudut. Salah satunya termasuk juga bangunan ruang, ya, matematika bangunan ruang, sudut, sisi, dan sebagainya. Kita kenal bahwa eh, sin sin theta ya, atau sinus theta. Jadi sin theta sama dengan, nah, sin theta adalah sisi di depan sudut, yaitu kita ambil nilai konstantanya B. B di depan sudut itu B dibagi dengan sisi miring. Sisi miring itu R, bagi R. Nah, itu sin theta. Kemudian cos theta, oke, sama dengan, nah, sisi yang berlawanan sudut. Kalau tadi kan sisi di depan sudut. Nah, sekarang sisi yang berlawanan dari sudut berarti A. Sisi berlawanan sudut A dibagi sisi miring R. Nah, kita akan mencari nilai A dan nilai B. Berarti nilai B-nya adalah ini. Maka B sama dengan, ya, kita balik ke rumusnya, R sin theta. R sin theta. Nah, seperti ini. Kemudian A-nya sendiri adalah ini. Ya, dari rumus yang samping. Maka A sama dengan R cos theta. Nah, nilai R sudah kita ketahui 5, sin theta itu adalah sin 30. Nah, kita tinggal masukkan nilainya sama dengan, maka B sama dengan 5, ya R-nya 5 sin 30. Sin 30 derajat. Nah, sin 30 itu setengah kalau nggak salah. Nah, kita lihat kalau nggak pasti bisa kita lihat di sini di kalkulator ya.
30. Di trigonometri, kita pilih trigonometri, maka muncul sin. Sin 30 itu setengah, maka nilainya adalah setengah. Maka B sama dengan 5 kali setengah. Sin 30 ya, kali setengah. Sama dengan 2,5. Nah, itu nilai B-nya. Kemudian nilai A-nya itu sama dengan 5 cos 30 derajat. Yang sama dengan 5 kali cos 30. Nah, kalau nggak ingat atau nggak pasti bisa pakai kalkulator. 30 cos 0,87. Nah, boleh dibulatkan 0,87. Itu sama dengan, kita kali dulu, kali 5. Sekitar 4,33. Nah, itu sini 4,33. Nah, maka penulisan Z, kita tinggal masukkan aja. Z sama dengan bentuk imajiner dari 5 sudut 30 derajat. Itu A-nya tadi berapa? 4,33. Oke, ditambah B. Ingat B itu harus ditambahkan J. Berarti J 2,5. Nah, itu ya. Jadi bentuk imajiner dari 5 sudut 30 itu adalah 4,33 ditambah J 2,5. Nah, kalau satuannya ohm kita tulis ohm. Gitu ya. Nah, tergantung besaran apa yang mau kita hitung di sini. Nah, bagaimana kalau sudutnya negatif? Nah, misalnya gini. Bentar ya, ini kita pindahkan. Sekarang bagaimana kalau sudutnya ini negatif? Negatif 30 derajat. Nah, oke, kalau sudutnya negatif, ini menganalisanya, maka sudutnya kita eh, balikkan. Jadi dia seperti kuadran kartesian seperti ini. Nah, kalau di kuadran 1, itu kan sudutnya 90 maksimal. Inilah, kari. Nah, seperti ini. Di kuadran 1, itu sudutnya 90. Berarti di kuadran 2, ini kita kasih rank 0 sampai 90 derajat. 0 derajat sampai 90 derajat. Di kuadran kedua itu 90 sampai 180 derajat. Nah, di kuadran ketiga itu, di kuadran ketiga 180 sampai 270 derajat. Nah, di kuadran ketiga itu keempat, di kuadran keempat nilainya dari 270 sampai 360 derajat. Nah, seperti itu. Sekarang
negatif 30, ya. Maksudnya negatif 30 berarti seperti ini. Misalnya kalau 30 derajat berarti dia ada di kuadran ke satu. Nah, kalau kita ambil positifnya dulu, kira-kira ada di sini. Kalau 30 derajat. Nah, ini 30 positif. Ini di kuadran pertama. Nah, kalau negatif berarti arahnya berlawanan. Berarti dia ada di sini. Nah, negatif dari 30 berarti ada di sini dia. Negatif. Ada di kuadran keempat. Negatif 30 derajat. Nah, ternyata dia ada di kuadran keempat. Nah, berapa nilainya? Yaitu, oke lah, kita analisa pakai bentuk segitiganya aja. Karena dia ada di kuadran keempat, berarti bentuk segitiganya kira-kira seperti ini. Segitiganya, kita ikutin ini ya. Kalau dia negatif 30, kita ambil dia ada di kuadran keempat. Seperti ini. Nah, seperti itu. Hmm, 30 ya, 30. Berarti sudutnya di sini. Nah, ini 30. Kemudian R-nya, sisi miringnya di sini 5. Nah, gitu ya. Dan sumbu X-nya itu tetap A. Ya, A ya. Ini A. Kemudian yang di depan sudut atau sumbu Y-nya itu adalah imajiner, JB. Nah, seperti itu. Nah, maka sama ya, B-nya itu tetap R sin theta. Ya, B-nya R sin theta. Hmm, bentar, ini kayaknya, bentar ya, oke, ya. Oh ya, sudutnya harus kita rubah, bentar. Karena dia ada di kuadran keempat, maka sudutnya enggak 30, tapi dari tahu berapa sudutnya, ini salah ya. Sudutnya itu 360 dikurang 30. Ini sudutnya.